kita fokuskan hati dan pikiran kita saat ini dalam ibadah kita lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih. Itu semua karena kebaikan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya lewat pujian kami, lewat penyembahan Kau selalu hadir bahkan dalam setiap kehidupan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tempat ini. Dan Engkau sudah mengurapikan, sudah menjamah setiap hati kami. Yang berikutnya kami datang dengan hati yang kosong saat ini Tuhan. Kami mendapatkan roh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu terus mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Amin. Sebelum kita lebih lagi puji Tuhan, saudara bisa menyapa kanan kiri saudara, katakan terima sukacita surga.
lebih daripada kemarin. Angkat tangan bagi Tuhan, amin, haleluya. Silakan duduk kembali. Nanti saatnya kita akan beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang luar biasa Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Sungguh besar pengorbanan, bahkan sungguh indah kasih-Mu dalam setiap hidup kami ada Tuhan Yesus. Bahkan hari ini semua kata kebaikan, biarlah kekudusan terus ada dalam setiap kehidupan kami. Kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami dari hari ke hari. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu. Lihat setiap hati kami, kuduskan tangan kami, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Dan sebentar juga Tuhan kami rindu kebenaran firman. Kami menyadari bahwa tanpa firman-Mu kami lemah. Karena firman-Mu lah kami ada sampai hari. Karena firman-Mu lah kami kuat. Bahkan kekuatan firman-Mu itulah memampukan kami terus berdiri kukuh kuat untuk mengatakan Tuhan Yesus Kau yang terbaik dalam hidup kami. Berkati hamba, pengurapan turunan sama. Biarlah kebenaran firman ini sungguh memampukan kami semua, sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Yesus. Bagi segala pujian dan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
senantiasa rindu hidup berkenan di hadapan mereka. Satu hal yang kami rindukan, satu saat kelak, di mana waktu kami habis, Tuhan, Engkau izinkan kami mengalami perjumpaan muka dengan Engkau. Itu kerinduan kami. Karena Engkau bakal persiapkan dan sepanjang hari-hari hidup kami untuk kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami bertanggung jawab di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih. Kami terlalu ingin percaya kami senantiasa ada di hati-Mu, Tuhan. Dan ketika kami ada di hati Tuhan, biarlah kami juga hidup sesuai dengan hati-Mu. Bagi-Mu segala pujian kita dan bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan itu. Sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan isi hati. Kami persiapkan hati kami, Tuhan. Kami mau benar-benar pagi hari ini, Tuhan, kebenaran-Mu menggarap hati kami, kebenaran menggarap pikiran kami, kebenaran-Mu, Tuhan, menggarap segenap batin kami, agar dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau, mengalami Tuhan senantiasa dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, kekuatan ilahi itu itulah sumber kuat hidup kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Karena hari-hari ini bukanlah hari yang baik, Tuhan, tapi banyak hal yang jahat yang diperhadapkan kepada kami. Tapi ketika kami kuat dan bergantung terus pada Engkau, itulah kekuatan kami untuk kami terus melalui hari-hari hidup kami. Kami rindu firman-Mu, kami cinta akan Engkau, dan saat ini kami persiapkan hati kami bagi Engkau, Tuhan. Tidak ada kuasa lain selain kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, menjamah kami, memampukan kami, dan memberikan kami pengertian. Segala apapun yang masih ada dalam hati kami, kehidupan kami yang tidak berkenan, saat ini juga Tuhan kami mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk meruntuhkan setiap tembok yang setelah hari ke sehari mungkin kami masih bangun. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, sadarkan kami akan hal itu. Biar kami dapat menghancurkan setiap tembok itu, mengangkat setiap seluruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau dahsyat bagi kehidupan kami. Kami persiapkan waktu ini hanya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapi setiap hati kami, terlebih berapi hamba. Lalu kasih tahu bahasa kalimat yang akan keluar dari mulut-Mu, Tuhan, sehingga jangan sedikit pun hamba mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan dari pemberitaan firman ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita yang sama-sama siap, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya tidak bisa pakai masker karena terlalu berembun, ya. Kacamata. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sapa dulu ya. Shalom. Ada sukacita besar. Amin. Hati kita limpah dengan syukur. Senantiasa ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dari kehidupan kita, ya, dari hari ke hari. Buktinya apa? Kita boleh ada sampai detik pagi hari ini. Amin. Itu kekuatan daripada Tuhan. Coba kalau bukan karena Tuhan, kita gak akan bisa mampu apapun. Mungkin kita sekarang ini gak berada di sini, tapi entah berada di benua mana atau berada di tempat yang mana. Tapi karena kekuatan ilahi melalui pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita untuk kita duduk bersama-sama menaikkan pujian syukur kita, dan terlebih mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman kebenaran. Amin. Sudah kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bukan sekedar mendengarkan, tetapi juga melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 12. Ini sudah sering kali, tetapi saya mau bawa kita kembali belajar dan menggali lebih dalam tentang hal ini, ya. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Kalau sudah siap, kita bangkit berdiri, kita akan hargai firman, kita akan baca secara bersama-sama, ya, karena hanya 2 ayat saja. Kalau sudah siap, katakan amin. Amin. Ya, kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Ya. Renungan pagi hari ini saya kasih tema atau judul hidup yang dipersembahkan, tanda kesalehan. Hidup yang dipersembahkan adalah tanda kesalehan. Ya, dulu sebelum saya benar-benar menggumuli atau mempelajari, memahami kebenaran firman ini dan belajar daripada Roh Kudus, saya bingung juga gitu ya dengan ayat ini. Karena di sini dikatakan kan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kalau kita memahami ayat ini secara harfiah atau secara apa ya bahasa itu, memahami dengan kalimat ini gitu, secara literal gitu ya bahasa ini, secara harfiah atau rufiah. Kok masa kita mempersembahkan tubuh gitu ya? Tubuh bagian yang mana yang dipersembahkan gitu ya? Kalau dulu perjanjian lama kan jelas persembahan itu korban, yaitu seekor binatang. Ada benda kelihatan, oh itu persembahannya, mempersembahkan korban ya berupa binatang. Tetapi dikatakan dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang dilayaninya di kota Roma, persembahkanlah tubuh. Ya jujur, saya kalau baru dulu ya memang saya dari Kristen dari kecil, orang tua Kristen, artinya dari nenek moyang saya Kristen. Tetapi untuk memahami hal ini sangat sulit. Dulu saya jujur ini ya, bingung bagaimana sih mempersembahkan tubuh itu sebenarnya. Kalau mempersembahkan tubuh bagian yang mana yang dipersembahkan, gitu ya. Ini pemahaman saya masih terdiri rohani, ya. Saya belum mengerti benar-benar. Tapi pagi hari ini, ya, sebagai hari ini kita akan belajar untuk memahami, karena syarat kita untuk kita masuk dalam perjanjian atau dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, syaratnya kita hidup dalam kesalehan. Amin. Saleh yang bagaimana? Nah ini yang akan kita pelajari lebih dalam. Saleh yang seperti apa? Apakah hanya sebatas kita rajin ke gereja? Apakah sebatas hanya kita rajin baca firman? Bahkan sampai lebih hafal gitu ya. Ada nih keluarga saya gitu ya, hafal sekali dia firman. Pokoknya sampai titik komanya dia hafal. Pendeta kalah. Setiap ada lomba Paskah atau Natal, lomba ayat gitu ya, pasti dia juara. Tetapi apakah itu yang namanya kesalehan? Apakah rajin berpuasa itu kesalehan? Hanya sebatas itu saja kan kesalehan? Ya, nah itu dari firman ini jelas dikatakan, dan Rasul Paulus menasihatkan supaya kamu mempersembahkan. Kata mempersembahkan berarti apa? Menyerahkan. Ada korban yang diberikan. Amin. Ada korban yang dipersembahkan untuk Allah kita. Yaitu apa? Dikatakan tadi adalah tubuh. Tubuh bagian mana? Nah ini. Dalam tubuh kita atau dalam diri kita itu ada 3 aspek kan? Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh yang terlihat, ya, panca indera semuanya itu tubuh.
itu berbicara tentang apa? Kehendak, pikiran, dan perasaan. Dan roh ini adalah bagian terkecil dari diri kita dan itu tidak berupa materi. Ya, tidak terlihat karena sifatnya roh. Tapi itu ada di dalam diri kita. Roh inilah penggerak tubuh kita. Roh inilah penggerak hidup kita. Tanpa roh, tubuh mati. Itu firman Tuhan ya. Tanpa roh, tubuh mati. Berarti seluruh kehidupan kita, pergerakan tubuh kita, pergerakan hati nurani kita, pergerakan pikiran kita tergantung dari roh kita. Amin. Roh. Nah, roh inilah nanti ya yang akan menggerakkan kita kemana nih? Mau roh kita hidup menurut daging, ataukah roh kita hidup menurut kehendak Allah? Ingat, dulu dikatakan firman Tuhan kita itu sudah mati. Ya, Tuhan atau Yesus Kristus mati di kayu salib. Tujuannya, dia mengorbankan dirinya untuk kita, mematikan dosa. Nanti ada kitab apa baca ya ayatnya. Mematikan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Dosa yang sudah diwariskan dari Adam dan Hawa. Orang pertama, manusia pertama yang sudah mewariskan dosa itu. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, dia mati di salib. Darah yang tercurah, itulah yang membawa kita keluar daripada keterikatan dengan dosa. Roh kita, ruang roh kita yang tadinya gelap karena dosa, ketika darah Tuhan tercurah, roh itu diterangi oleh cahaya kebenaran itu, maka roh itu menjadi terang. Ini hakikatnya. Tapi kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang berdosa? Tidak hanya orang yang tidak mengenal Kristus. Kalau orang yang tidak mengenal Kristus itu di luar hitungan, ya. Tapi justru orang yang sudah percaya Kristus, orang yang sudah mengaku anak Allah, dia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena ruang roh itu dia masih tutup rapat untuk terang Kristus bekerja menyinari roh yang menuntun dia kepada kebenaran. Ya, saya lanjutkan di sini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya katakan tadi, persembahan berarti ada korban. Ada korban yang diberikan. Dan korban itu yang hidup. Persembahan itu yang hidup. Maksudnya hidup di sini apa? Yaitu persembahan. Kalau hidup lawannya hidup apa? Mati. Berarti persembahan itu tidak mati. Sesuatu yang mati itu berbau najis enggak? Sesuatu yang mati itu busuk enggak? Busuk. Karena itu persembahan hidupmu, ya, persembahkan tubuhmu yang hidup. Artinya mempersembahkan tubuh kita yang saya katakan tadi, jiwa, roh kita, tubuh kita itu hidup. Artinya berbau harum. Amin. Bukan barang yang najis dari kehidupan kita. Nah, di sini harus kita pahami, hidup kita sesungguhnya yang kita persembahkan kepada Allah, korban yang kita bawa kepada Allah adalah korban yang berbau harum. Berbau harum berbicara tentang apa? Tidak dalam kenajisan. Amin. Kalau tubuh, jiwa, roh kita persembahkan pada hal-hal yang najis, berarti kita sedang tidak mempersembahkan tubuh kita yang harum di hadapan Tuhan. Najis berbicara tentang dosa, benar? Apa saja yang bawa kita kepada dosa itu? Ya, dosa marah, dosa perselingkuhan, dosa seksual, dosa kebohongan, dosa kemunafikan, dosa apa lagi? Berbagai macam dosa. Dosa yang tidak bertanggung jawab, ya, melalaikan tugas. Kita jadi jangan pikir dosa itu hanya misalnya dosa seks. Nah, tapi ketika kita nggak bertanggung jawab dengan hal yang kecil yang Tuhan percayakan, berarti kita pun sedang
dosa itu. Ingat yang pernah saya sampaikan, 3 hal yang ada di dalam dunia yang membawa kita kepada hidup dalam kenajisan atau hidup dalam dosa. Yaitu apa? Masih ada yang ingat? Keinginan apa? Daging. Keinginan apa? Keinginan apa lagi? Keinginan tubuh dan keangkuhan hidup. Ya, coba buka ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 16. Yohanes 2. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, apa dikatakan? Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia, ingat, si iblis tua itu. Siapa itu? Si iblis tua yang dilemparkan oleh Allah itu kemana dilemparkannya? Ke dunia. Berarti memang di dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu daya muslihat daripada si iblis. 3 hal inilah yang akan membawa kita jauh daripada Tuhan. 3 hal inilah yang akan membawa roh kita semakin gelap kalau kita terikut di dalamnya. Makanya saya katakan tadi, kehidupan kita tergantung daripada kita merespon roh Allah. Apakah ketika kita mendengar firman, kita mendengar kebenaran, kita percaya roh Allah bekerja, kita membuka roh kita persilahkan roh itu, Roh Kudus itu membentuk roh kita, maka kita akan hidup sesuai dengan roh Allah. Tapi kalau kita menutup semuanya itu, berarti kita memberikan roh kita untuk keinginan daging itu. Dengan demikian kita tidak bisa lagi namanya mempersembahkan tubuh kita. Padahal ini tadi syaratnya. Mempersembahkan tubuh ya sebagai apa? Persembahan yang hidup. Dan dikatakan apa? Yang kudus. Hidup berbicara tentang hal yang kudus. Kan saya katakan tadi bukan hal yang mati. Kalau mati kan tadi najis. Mati berbicara tentang apa? Roh yang hidup dalam kegelapan, masih terikat dengan kegelapan. Ya. Dikatakan apa? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus di sini tidak membawa kita tentang ibadah atau berbicara tentang sebuah ibadah dalam satu seremonial ibadah gereja atau liturgi. Makanya saya katakan tadi, hidup salah itu apakah hanya sebatas pada kita rajin beribadah di gereja, rajin kita berpuasa, rutin kita memberi persembahan, rajin kita mengembalikan persepuluhan, hanya sebatas itukah kita dikategorikan orang saleh? Ternyata tidak. Tapi ibadah yang sejati membawa kita kepada kesalehan adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, jiwa dan roh kita dalam kebenaran. Artinya ibadah yang sejati dilakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Dalam setiap napas kita, setiap langkah kaki kita. Jadi ibadah yang sejati tidak berbicara ketika kita berada di gereja. Di gereja kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak pernah bisa menipu Allah. Amin. Kita tidak akan pernah bisa menipu Allah. Di gereja kita bisa kelihatan kudus sekali, suci sekali, ya. Kita semua, saya, Bapak Ibu semua. Saya tidak berbicara tentang orang, tapi saya juga. Kita bisa menipu manusia, tapi saya katakan kita tidak akan pernah bisa menipu Allah yang kita sembah. Amin. Dalam perjanjian lama saja, coba buka Maliaki. Maliaki pasal yang pertama, ayat 7 dan 8. Maliaki pasal pertama ayat 7 dan 8. Perhatikan. Kamu membawa roti cemar ke atas
atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan caranya meja Tuhan boleh dihinakan. Lanjut. 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Perhatikan ya. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Dalam zaman perjanjian lama Tuhan, ketika umat Allah mempersembahkan, dikatakan dengan cara apa kami mencemarkan meja persembahan, meja mezbah kami. Ternyata apa? Umat memberikan dengan yang timpang, dengan yang sakit, dengan yang cacat. Ini yang dikatakan persembahan yang tidak berkenan, persembahan yang mati. Tuhan saja tidak berkenan untuk hal itu. Apalagi tubuh kita. Dia sudah mati, Yesus sudah mati membebaskan kita, memerdekakan kita, yang kita tadinya terbelenggu oleh dosa. Roh kita tadinya gelap oleh dosa. Dia angkat kita, dia keluarkan kita, dan roh kita diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Masakan kita tidak punya rasa kita mau membalas kasih Tuhan itu dengan kita mempersembahkan hidup kita yang elek-elekan kepada Tuhan. Di gereja, haleluya, di luar kita mengerjakan dosa. Saya katakan tadi, kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak pernah bisa menipu Allah. Mungkin karena kok terlalu berat kita mengiring Tuhan ya. Kalau mungkin dulu di pemahaman kita yang penting udah jadi Kristen kita bisa masuk surga. Tapi sekarang, kalau dulu mungkin bayi rohani pemahaman yang hanya sebatas itu pokilah. Tapi kita dari hari ke hari kita sudah belajar firman Tuhan, usia kita semakin bertambah. Hendaklah kita juga semakin dewasa di dalam firman. Ya, karena yang akan terangkat nanti, yang akan mengalami harpazo nanti atau rapture itu nanti adalah gereja yang dewasa rohani, bukan gereja yang bayi rohani. Gereja tidak berbicara tentang gedung, tapi gereja berbicara tentang tubuh kita, tentang hidup kita, tentang pribadi kita. Ya, adalah orang yang betul-betul saleh hidupnya, taat. Tapi taat sekali lagi bukan berbicara tentang rutin ya, tapi bagaimana kita menghidupkan firman itu sehingga segala sesuatu kalau kita lakukan kita takut dosa. Amin. Kita takut jangan-jangan ketika aku berkata demikian aku sedang melukakan roh Allah. Jangan-jangan ketika aku berpikir demikian aku sedang melukai hati Allah. Jangan-jangan ketika aku bertindak seperti ini aku sedang menyakiti hati Allah. Kalau dari hari ke hari kita lakukan itu, berarti kita sedang mempersembahkan tubuh kita yang najis di hadapan Tuhan. Kalau kita merindukan perjumpaan dengan Allah kita, saat ini waktunya kita membereskan hidup kita. Kita membereskan hati kita. Kita mempersiapkan apa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Ya, jadi Tuhan saja tidak mau, tidak berkenan dengan persembahan ini berupa binatang loh. Tidak suka. Kekejian di mata Tuhan. Apalagi kehidupan kita. Salah satu contoh kecil mempersembahkan dari persembahan yang berupa materi, uang. Gereja sudah mempersiapkan amplop, tapi kadang-kadang masih saja ada persembahan yang digumpal-gumpal gitu ya. Udah digumpal-gumpal, maaf kata, mempersembahkan dengan nilai parkir lagi. Saya di manusia, gitu ya. Ini orang kok keterlaluan amat sih, gitu ya. Tapi saya tidak apa ya, tidak menilai segala satunya dengan nominal. Maksud saya begitu. Kalau memang itu yang kita punya, Tuhan tahu. Amin. Kalau itu yang hanya itu yang kita punya, Tuhan tahu. Tapi kalau kita berdusta, Tuhan lebih tahu. Amin. Udah disiapkan amplop, dibecek-becek gitu ya. Nilainya nilai parkir pula. Kita yang manusia dikejengkel. Ini yang bagian ngitung ini ya. Aduh, kenapa sih gitu ya. Itu sama artinya tadi dikatakan mempersembahkan
Ini mendukakan hati Tuhan tidak? Ketika aku mulai tidak bertanggung jawab, apakah itu menyukakan hati Tuhan tidak? Dari hal yang kecil kita belajar tanggung jawab itu penting, komitmen itu penting. Kita yang studi, tanggung jawab dengan studi kita. Kalau kau belum lalai, malas belajar, berarti kau sedang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Kita sebagai istri, kalau kita tidak melakukan tugas kita sebagai istri, berarti kita sedang tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan. Begitu juga dengan suami, begitu juga dengan anak-anak terhadap orang tua. Itu hal yang kecil sekali, tapi justru itu yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Tanggung jawab, persembahanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, coba kita buka dalam Roma pasal yang ke-6. Di sini mengapa Rasul Paulus itu mengajarkan hal itu, ya? Coba kita baca dari Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini yang saya katakan tadi, ya. Roh kita yang gelap itu oleh pengorbanan darah Kristus, roh yang gelap dimerdekakan, ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sehingga kita tidak, jadi begini, kita jadi takut gitu ya. Ketika roh Allah itu sudah memberikan cahaya melalui kebenaran firman itu, sudah menerangi roh kita, pasti ada rasa takut untuk berdosa. Benar? Benar nggak? Ada rasa takut untuk berbuat dosa. Dulu yang kita mungkin suka berbohong, ketika firman itu menerangi roh kita, mulai di sini. Aduh, aku kok lagi berbohong ya. Aduh, aku takut Tuhan, jangan sampai ini dosa. Cepat-cepat kita melakukan pemberesan dengan Tuhan. Itu pasti, karena apa dikatakan? Agar jangan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Amin. Jadi darah Kristus menyucikan kita, roh kita terbuka, roh kita menjadi terang. Sehingga apa? Tubuh dosa itu tidak lagi berkuasa atas kita. Kita takut untuk melakukan dosa. Ya, selanjutnya agar jangan kita menghambakan lagi. Amin. Kalau hamba itu kan berarti dia nurut sama Tuannya, benar nggak? Namanya hamba, pekerjaannya apa? Apa kata Tuannya dia kerjakan. Nah, sekarang kita mau jadi hamba yang mana nih? Hamba dosa atau hamba kebenaran? Kan begitu ya? Hamba dosa. Kalau kita jadi hamba dosa, berarti setiap saat kita tunduk dengan dosa itu. Setiap kali kita mau ikut dengan dosa itu, gitu ya. Apa yang dikatakan dosa itu, apa yang dikatakan gelap itu kita ikuti. Seolah-olah kita berpikir itu terang. Karena apa? Roh kita gelap. Ya. Kemudian selanjutnya ya, ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ketika kita mati, artinya mematikan dosa kita. Mati dengan Kristus itu berarti mematikan dosa. Bukan berarti sekedar kita beragama. Sekali lagi ya, bukan nih pemahaman kita, mindset kita tentang kekristenan. Bukan sekedar kita sudah menjadi Kristen, lalu kita mati, kita masuk surga. Jangan kita berpikir begitu. Karena segala sesuatunya pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di takhta pengadilan Kristus. Karena itu saatnya ini kita sedang berkemas-kemas, sedang kita mempersiapkan untuk hal itu ya. Jadi katakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, artinya kita mematikan roh kegelapan kita, mematikan dosa yang ada di depan kita. Kita percaya bahwa kita pun akan hidup juga dengan Dia. Amin. Kita akan hidup dengan Dia. Selanjutnya, karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Tidak ada lagi pengorbanan Kristus yang kedua, tidak ada. Kristus mati hanya satu kali. Jadi kalau kita Kristus sudah berkorban 2000 tahun yang lalu, jangan lagi kita jangan lagi seolah-olah kita mau Tuhan berkorban lagi, gak akan bisa. Karena selebihnya kita sudah atur hidup kita. Tuhan memberikan
kebebasan berkehendak, kebebasan memilih jalan mana yang akan kita pilih, jalan lebar atau jalan sempit. Karena kebebasan yang memilih ya. Nah, kalau kita mau hidup sebagaimana Kristus bangkit dan kita hidup bersama Kristus, berarti syaratnya kita harus mematikan keinginan dosa yang membawa kita kepada kematian yang kekal. Dosa apa saja? Dosa pikiran, dosa keinginan, dosa kehendak, dosa kenajisan, dosa apapun itu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, selanjutnya ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang lama. Perhatikan ya, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Benar kan apa yang saya sampaikan tadi? Kita sudah mematikan, Kristus sudah mematikan dosa lama kita, menyalibkan tubuh dosa kita. Artinya Tuhan ini sudah membebaskan bawaannya ya. Hakikatnya gitu ya. Tuhan sudah bebaskan kita. Kalau masih saja ada yang dalam dosa, masih tinggal dalam dosa, berbuat dosa, berarti dia sedang kembali mengikatkan dirinya, membelenggukan dirinya dengan tubuh dosa itu. Padahal kita sudah dibebaskan dong. Kita ini enak sebenarnya, sudah dimerdekakan. Jaminan untuk kita bisa masuk pada kekekalan itu udah nyata. Tinggal kita mau meraih itu apa tidak. Sebenarnya hidup kekristenan itu nggak neko-neko gitu ya. Hidup kekristenan tidak pernah di dalam sepanjang saya pahami gitu ya. Mungkin ada dalam yang belum saya pahami, tapi sepanjang yang saya pahami, menjadi murid Kristus itu bukan hal yang enak. Benar? Tidak ada hal yang enak. Enaknya nanti ending, gitu ya. Enaknya itu nanti setelah endingnya, karena dikatakan kita kehidupan kita itu sesungguhnya bukan di sini, bukan di dunia ini, bukan. Tapi kehidupan kita sedang dirancangkan untuk kembali kepada Eden, ke taman Eden itu loh ya. Kan pada awalnya Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa itu ditempatkan kepada kehidupan yang nyaman, benar. Tapi karena dia terjatuh oleh dosa, akhirnya dosa itu juga turun kepada kita. Nah ini Tuhan mengembalikan rancangannya, Tuhan mengembalikan pada rencana yang semula, bahwa kita semua ini ditempatkan pada Eden awal itu. Tetapi untuk menuju ke situ, kita harus dulu menjalani hari kehidupan yang gak nyaman. Itu pilihan buat kita. Kalau kita pelajari kitab Wahyu itu ya, kita ada ini apa ya, beberapa waktu gitu ya, beberapa waktu ini saya sedang pelajari hal itu. Ini di sini nih, kayaknya kita tuh pengen cepat aja deh kembali. Karena ini banyak hal yang diperhadapkan yang membuat kita nih, kalau kita tidak memiliki hikmat Allah, kita akan terseret. Kita akan keluar. Saya tidak menakut-nakuti ya, tidak. Tapi kita mari kita buka alam pikiran kita, kerohanian kita, supaya kita jangan terjatuh. Karena saatnya nanti, ketika masa penganiayaan itu, syukur kalau kita, makanya ada firman Tuhan, tapi saya lupa di mana juga ya. Bahwa lebih baik kita itu sebenarnya mati. Artinya kita sudah tidak ada, kita sudah bersama Kristus, asal hidup kita benar ya. Dan berarti kita menghadapi masa antikris, belum tentu kita kuat. Karena itu, ya, saatnya nih sebelum masa itu, masa kehancuran, masa aneh tiba, kita mempersiapkan, mempertebal iman kita. Kalau kita hidup dalam kesalehan, dikatakan dalam Wahyu, kalau Wahyu 12 atau 14, kita akan diberikan buah sayap burung nasar yang akan membawa kita kepada pengungsian, di mana kita akan disembunyikan di tempat itu. Sehingga kita terhindar daripada yang namanya masa aneh yang besar. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kesalehan, ya kita tertinggal, kita hidup dalam aneh yang besar itu. Kuat tidak kita. Nah, makanya sekarang ini mampu, ayo kita sama-sama berjuang untuk hal itu. Supaya kita mendapatkan sampai pada masa aneh itu datang, kita masih hidup, kita sudah diberikan dua sayap burung nasar. Amin. Dua sayap burung nasar berbicara tentang apa? Kedahsyatan Allah dalam hidup kita. Ya. Saya akan lanjutkan. Ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Nah, ini kadang-kadang hukum kasih karunia ini yang menjadikan kita terlena, menjadi orang Kristen terlena. Karena apa? Kan aku sudah percaya Tuhan udah mati bagiku gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan yang penting percaya aku sudah diselamatkan. Kasih karunia ini yang seringkali membuat kita terlena. Padahal justru kasih karunia itu akan membawa kita kepada kebenaran yang hakiki itu, bukan menjadikan kita terlena. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat memberi hidup kita, mempersembahkan hidup kita yang sempurna di hadapan Tuhan, yang hidup yang dipersembahkan tadi ya. Di ayat yang kedua, dalam kembali pada pembacaan kita, Roma 12 ayat yang kedua. Ya, nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pemahaman dengan serupa dunia ini tadi adalah berbicara tentang pola pikir. Ya, ingat pikiran dunia itu tadi berbeda sekali dengan jauh dengan kebenaran, dan logika kita juga berbeda dengan kebenaran. Ya, seringkali pemikiran dunia itu ini selarasnya dengan logika manusia loh ya. Itu selaras sekali dengan, karena itu firman Tuhan seringkali bertolak belakang dengan logika kita. Firman Tuhan katakan ampuni orang yang bersalah, doa bagi mereka. Masuk logika kita enggak secara manusia? Enak aja kan begitu ya. Dia sudah menyakiti kok aku bisa mengampuni? Kok aku berdoa bagi dia? Enak aja. Enak di dia nggak ada enak, nggak enak di gue gitu ya, bahasa ininya lah ya. Enak sekali. Itu bertentangan kan, bertolak belakang logika dengan kebenaran. Logika akan berpadanan selaras dengan pikiran dunia. Karena itu dikatakan apa? Berubah oleh pembaharuan budimu. Berubah dulu pola pikir kita tentang kebenaran. Berubah dulu pola pikir kita tentang dunia. Kita memang manusia dunia, tetapi manusia rohani kita lahir dari Allah. Ya, perhatikan itu. Ini memang firman tidak mengenakan daging. Jujur. Ya. Tapi kalau kita yang mau dewasa rohani, kita akan tangkap di satu kebenaran. Terkecuali kita mau terus tinggal jadi orang-orang atau bayi rohani. Itu pilihan bagi kita semua ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas ya? Kita dapat membedakan. Jadi jangan lagi yuk, masing-masing kita tidak akan ada lagi yang namanya kita mau. Ingat sekali lagi, coba kita ingat kasih karunia Tuhan. Makanya selalu kita berdoa. Saya selalu berdoa dalam doa saya selalu minta Tuhan, ingatkan saya dengan dosa saya. Ingatkan saya dengan kesalahan saya. Ingatkan saya dengan berpikir, berbicara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingatkan saya, tegur senantiasa. Kita minta supaya kita tidak menjadi gelap. Ya, supaya kita betul-betul hidup sesuai dengan benar firman Tuhan. Kita baca dalam Roma 8. Roma pasal 8. Ya, di sana dikatakan biar kita dapat hidup oleh Roh. Yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam siapa? Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya harus terus garis bawahi ingatkan, bukan sekedar orang Kristen. Maaf ya. Tapi orang yang betul-betul hidupnya, tubuhnya sudah, ataupun rohnya sudah dimatikan, ya, tubuh dosanya sudah dimatikan. Itu adalah orang yang hidup di dalam Kristus, ya, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Kemudian ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, ya,
dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Saya katakan tadi, roh itu, Roh Kudus sudah memerdekakan roh kita. Yang tadinya gelap. Jadi saya katakan, kalau tanya di mana itu roh, kita nggak akan bisa lihat. Karena roh itu berada dalam diri kita yang paling dalam, satu ruang. Ruang itu entah gelap, entah terang, itu pilihan kita. Ya. Dikatakan di sana apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, saya lanjutkan ke ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Jelas ya? Sebab keinginan daging adalah perseteruan. Nah, keinginan daging berarti kita menjadikan diri kita, hidup kita adalah musuh Allah. Koreksi pada diri kita masing-masing, saya juga. Apakah kita menjadi sahabat Allah? Ataukah kita menjadi seterunya Allah? Kenapa kita jadi seterunya Allah? Karena kita ternyata hidup kita jauh daripada kebenaran. Ya. Selanjutnya, sebab ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Camkan ini ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya, dalam roh Allah, jadi roh yang besar ya, roh Allah. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika roh Allah diam di dalam, perhatikan ayatnya, perhatikan kata ini. Jika, berarti ada satu ketika roh Allah tidak diam di dalam kita, benar gak? Kan dikatakan jika, ya, ayat ke-9 tadi ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika apa? Jika memang roh Allah ada diam di dalam kamu. Berarti kalau roh Allah kita hidup, berarti kalau apa? Pemahamannya begini. Berarti kalau kita hidup dalam daging, masih menghidupkan daging itu dalam kita. Kenajisan itu masih kita hidupkan dalam kita. Berarti kita tidak sedang menghidupkan, atau kita apa? Berarti roh Allah sedang tidak ada di dalam hidup kita. Walaupun dikatakan ketika kita percaya Roh Kudus itu ada. Benar, Roh Kudus. Karena nggak mungkin kita mengaku Yesus itu sebagai juru selamat kalau bukan Roh Kudus yang berbicara, benar nggak? Tapi kita mau aktifkan Roh Kudus itu atau tidak? Nah itu intinya. Kalau kita tidak mengaktifkan Roh Kudus bekerja menuntun, berarti kita sedang mematikan Roh Kudus itu. Maka Roh Kudus itu tidak ada dalam kehidupan kita. Hanya roh daging yang memimpin kita. Ya. Selanjutnya, saya ulang sedikit ya ayat tersebut. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh di sini roh kecil ya, berarti roh yang sudah diterangi oleh Roh Kudus itu adalah kehidupan oleh karena kita hidup oleh karena kebenaran Allah. Amin. Kita hidup, roh yang menggerakkan motor hidup kita itu adalah roh tadi, hidup dalam kebenaran. Ya, karena Roh Kudus yang menyinari roh kita yang gelap itu tadi ya. Dan yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, yaitu Yesus itu yang telah membangkitkan Kristus, maka Ia si Bapa ya berarti yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, jika kita, nah ini ya, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Hutang itu punya harus dibayar nggak? Harus dibayar nggak? Bayar. Saya pernah sampaikan kan? Kalau yang nggak bayar itu berarti dikatakan di Mazmur itu kan adalah orang yang apa? Orang fasik. Artinya orang yang masih hidup dalam dosa. Ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, 14, semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Jadi anak Allah tidak hanya sebagai status. Seringkali status itu orang satu anak Allah. Enggak hanya status, tapi anak Allah berbicara tentang satu keberadaan kita. Amin. Kita, posisi kita, keberadaan kita sebagai orang yang mau tunduk dengan kebenaran. Ya, akhirnya kita dapatkan yang namanya tadi, kita akan masuk ataupun kita ada orang-orang yang tergolong, ada orang-orang yang akan masuk dalam ruang Maha Kudus gitu. Ya, nantinya saya katakan tadi, kita akan siap mengalami harpezo itu atau rapture itu. Ya, jadi nggak gampang. Sekali lagi, nggak gampang Bapak Ibu. Ini mengingatkan kita, ya, untuk kita mengalami itu. Ayo kita berjuang, ya. Pujian tadi katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Perkara apa? Menang dari apa? Ya, itu yang harus kita tanyakan. Jadi kalau kita nyanyi, kembalikan lagi pujian itu kepada diri kita. Menang dari apa? Gitu ya. Menang melawan siapa? Itu nanti kemenangan mau dibawa untuk apa? Gitu. Ya, supaya kita nggak asal nyanyi, supaya kita nggak asal lompat, supaya kita nggak asal berkata-kata. Nah, saya mau ingatkan juga, kalau kita supaya ini ya, hati kita gembur ketika kita mendengar firman Tuhan. Sewaktu pujian itulah saat kita sedang menggarap hati kita. Bedakan saja ya. Kalau kita nyanyinya males-malesan, nyanyinya ala kadarnya, yang penting cuap-cuap, buka mulut. Ketika kita dengar firman itu berlalu saja. Firman itu nggak ada apa-apa, nggak akan pernah jadi rema. Tapi ketika kita menaikkan pujian itu dengan sungguh dari hati kita paling dalam, karena kita betul-betul ya Tuhan, betul ini pujian dari Tuhan. Karena pujian itu juga firman loh ya, menegur kita loh ya. Kan katakan lebih dari apa? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Artinya apa? Kita akan menjadi orang yang kuat dalam segala perkara apapun. Bukan itu firman? Firman. Kali kalau pujian, ayo kalau kita puji lagi, puji dia dari hati kita. Ketika itu kita sedang mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang gembur, sedang menggarap hati kita untuk kita siap diberkati dengan firman Tuhan. Dan firman itu akan menjadi rema dalam hidup. Itu luar biasanya ya. Ya, makanya kita bangkitkan roh kita dari pujian itu, rasakan hadirat Allah. Dari penyembahan itu, rasakan hadirat Allah. Sampai pada firman itu akan mengubah hidup kita. Amin. Sehingga kita siap menjadi gereja yang dewasa secara rohani. Ya. Di ayat terakhir, ini sebagai ayat emas kita lah ya, sebagai ayat renungan, kita buka ayat yang ke 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Ini sebagai ayat renungan kita yang terakhir. 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Nah, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Jadi akan hancur secara demikian betapa amin. Renungkan firman Tuhan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena kita akan menghadapi masa itu. Syukur kalau Tuhan panggil kita cepat, gak kita makanya jangan sedih. Terlalu lama kalau kita ditinggal orang yang ingin kita kasih. Syukur mereka sudah tidak akan pernah bisa lagi mengalami masa aniaya. Ya, tapi kita yang hidup, kita siap-siap. Amin. Hiduplah suci dan saleh. Karena saleh, karena ibadah, sekali lagi ibadah yang sejati dalam persembahan tubuh kita supaya menjadi persembahan yang sejati
depan hadirat Tuhan, tanda kesalehan hidup kita, dan kita siap mengalami harpesu itu atau rapture itu. Puji nama Tuhan, ini yang firman yang saya bisa bagikan untuk kita semua pagi hari ini. Saya terbatas, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah terbatas untuk berbicara, menyampaikan semuanya ini bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat bagi hidup kami. Firman-Mu terus menghibur hidup kami, Tuhan. Biar hidup kami semakin ditelanjangi oleh firman itu, supaya benar-benar hidup kami tidak ada satupun yang terselubung dalam kehidupan kami. Ingatkan kami senantiasa akan dosa kami. Ingatkan kami senantiasa akan pelanggaran kami. Kalau kami sudah mulai tidak taat, tidak setia, tidak bertekun, tidak bertanggung jawab di dalam Engkau, ingatkan kami semua, Bapa. Sadarkan kami semua. Bangkitkan roh kami semua, Tuhan. Tersiba di akhir zaman ini, Bapa. Supaya kami boleh mengalami hari besok itu, rapture itu. Kami menjadi gereja yang dewasa di dalam Engkau. Engkau mendapatkan kami menjadi orang-orang yang saleh. Terima kasih Bapa. Terpuji nama, terpuji Engkau Allah. Haleluya. Kita naikkan suatu pujian. Peganglah tangan Paulus. Haleluya.
yang akan membawa kami pada dosa dunia, yang akan membawa kami jauh dari kehadiran. Kami perlukan firman, kami perlukan Roh Kudus, kami perlukan hikmat untuk kami terus melangkah dalam kehidupan hidup. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, tegur senantiasa, sapa senantiasa kami dengan kasih, ingatkan kami senantiasa akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami tidak mencemarkan nama Tuhan dalam hidup kami, tapi hidup kami mempermuliakan nama-Mu dalam segenap hidup kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu terbuka bagi kami. Dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan, ketika kami datang dan mengampuni kepada Kau, Engkau Allah yang adil dan setia akan mengampuni segala dosa kami. Tapi jangan biarkan kami terus tinggal dalam dosa itu. Engkau Maha Murah, Maha Pengampun. Tapi jangan kami jadikan kemahamurahan-Mu, kemahapengampunan itu untuk kami terus tinggal dalam dosa. Kami akan mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, untuk kami hidup dalam kebenaran. Sadarkan dan ingatkan kami senantiasa bahwa waktu kami tidak lama, Tuhan. Waktu kami tidak lama, tapi dalam waktu yang Tuhan masih sediakan bagi kami, bahwa kami terus setia, bahwa kami terus taat, bahwa kami terus tunduk pada kebenaran Tuhan. Kami tidak mau lagi roh kami gelap, tapi kami mau roh kami terus percaya pada kebenaran, sehingga roh itu akan menuntun kami pada kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa firman yang terus menunggu dan mengingatkan kami semua, supaya kami menjadi gereja yang dewasa. Ketika Kau datang kami kedua, Kau dapatkan kami adalah saleh-saleh yang siap Kau angkat, yang siap Kau ubahkan menjadi tubuh kemuliaan, mendapatkan tempat di bumi baru, di langit baru, Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kekal selama-lamanya. Berkati kami semua yang hadir, berkati setiap para pelayan-Mu pagi hari ini. Kami percaya tidak satupun yang terlepas daripada jamaah-Mu. Dan pagi hari Tuhan kami yang datang, kami percaya akan kegerakan Roh Allah. Kami percaya kegerakan Roh Allah itu juga memberkati kehidupan kami, akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami melangkah dalam hidup kami, Tuhan. Dunia tidak semakin baik, dunia tidak semakin nyaman, tapi banyak hal yang diperhadapkan kepada kami. Namun itu tidak semua membuat kami takut, tidak akan semua membuat kami kecewa, tidak akan membuat kami khawatir. Tapi kami akan terus maju di dalam berkat. Kami akan terus melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Karena kami hidup berdasarkan kegerakan Roh Allah dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang berikan kami hikmat untuk kami melangkah, untuk kami dapat menata hidup kami, untuk kami dapat mengatur hidup kami, untuk kami dapat mengatur segala sesuatu yang Tuhan percayakan kami. Keuangan rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua Tuhan, tuntunan hikmat Allah yang memampukan kami untuk kami dapat mengatur semuanya. Sehingga Bapa kami tidak akan menjadi orang yang berkekurangan. Kami katakan, walaupun kami sering menabur, walaupun kami sering memberi, kami tidak akan menjadi orang berkekurangan. Tapi akan kami melihat bagaimana pemeliharaan Allah nyata dalam hidup kami. Pemeliharaan Allah luar biasa dalam hidup kami. Kekuatan kesehatan itu yang terpenting kami akan terus terima dalam hidup kami. Bahkan Tuhan Yesus, iman yang terus semakin bertumbuh di dalam Engkau, itu yang penting dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami makan minum pakai, Tuhan sudah sediakan bagi kami, bahkan mencukupkannya bagi kami. Kami tidak akan khawatir dengan anak-anak kami, dengan masa depan mereka, karena masa depan mereka adalah tangan kuasa Tuhan. Kami tidak takut dan khawatir lagi akan usaha pekerjaan kami, karena usaha pekerjaan kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami tidak takut dan khawatir lagi akan rumah tangga kami, karena rumah tangga kami dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat
dewasa, remaja, Tuhan. Memberkati sebelum studi mereka peristiwa yang saat ini sedang melaksanakan ulangan harian, ulangan PPS, apapun namanya itu Tuhan, bahkan ujian yang menghadapi ujian, yang duduk di kelas 6, yang duduk di SMP kelas 3, SMA kelas 3, Tuhan, semuanya Engkau berkarya penuh dalam hidup mereka, Tuhan. Engkau berikan roh yang rajin dalam belajar, roh yang tunduk dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hati mereka ada rindu untuk belajar, hati mereka ada terbuka, dan pemikiran mereka terbuka, Bapak, pemahaman demi pemahaman Tuhan berikan, sehingga setiap mereka belajar, mereka mengerti apa yang mereka pelajari, sehingga ketika mereka dihadapkan pada ujian soal-soal, mereka mampu menyelesaikannya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan. Suami-suami yang bekerja, kami percaya Engkau berikan hikmat mereka untuk bekerja. Istri-istri berikan kami hikmat untuk kami dapat mengatur juga rumah tangga kami dengan baik, Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan puji nama-Mu, Bapak Gembala, kami serahkan. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu. Tuhan tambahkan kasih karunia, hikmat bijaksana kepada hamba-Mu. Terlebih kekuatan kesehatan itu Bapak, berkat rohani itu Engkau tambahkan atas kehidupan hamba-Mu saat ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada saat ini melayani Banjarmasin, berkat Abraham, berkat ilahi itu Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh juga yang tidak sempat hadir pagi hari ini, kami serahkan jemaat ini. Biar Tuhan hari ke depan, minggu ke depan, mereka ada kegerakan untuk bersama-sama kami beribadah, menyenangkan hati Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun Tuhan di hari-hari kehidupan kami, di mana Tuhan berada, di situlah ibadah kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, lawatan Tuhan terjadi pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lemah, engkau yang sakit katakan, aku sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang bergumul tentang keuangan, katakan Tuhan akan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan itu. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan majelis. Shalom, puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita hadir pada siang ini memberkati nama Tuhan. Mari lambaikan tangan kita berdoa kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mewakili Bapak Gembala, Bapak sama jemaat Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya dan pemerintah yang sudah memberkati kita pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati melalui pelayanan hamba-Nya dimanapun berada, banyak jiwa dimenangkan, diberkati dalam keluarganya, dan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pengumuman 1 minggu ke depan untuk ibadah kebaktian keluarga, konser pemuda-pemudi sekolah minggu sementara masih diliburkan. Kemudian pokok doa yang selalu kita bawa dalam setiap doa kita. Yang pertama, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, majelis aktivis dan anggota jemaat, hari-hari pelayanan, kesejahteraan kota, bangsa negara dan pemerintah, visi dan misi GBS Banjarbaru, pemulihan keluarga, Wisma Ester yang dimana sudah sedang berjalan, bagi jemaat Tuhan yang rindu memberkati pembangunan kita, sudah ada nomor rekening yang telah display. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi para hamba-hamba Tuhan, sudah lengkap dengan nomor HP-nya yang ada di slide. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret 2022, mewakili Bapak Gembala, Bapak seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan baptisan bagi jemaat Tuhan yang belum dibaptis dan tergerak ingin dibaptis bisa menghubungi sekretariat GBS pada setiap akhir jam ibadah atau mewakili menghubungi Ibu Yuli, sudah ada nomor HP-nya. Penyerahan anak pelaksanaan pada setiap minggu kedua, informasi dan pendaftaran pada akhir jam ibadah
ibadah. Pemberkatan nikah bagi jemaat Tuhan yang sudah menikah namun belum melalui pemberkatan gereja bisa mendaftarkan diri dalam peneguhan nikah pada akhir jam ibadah. Terima kasih, demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada hambanya. Terima kasih. Satu momen tambahan ya, tapi di kelupaan tadi sudah suratnya di bawah. Hari Senin kita ada ibadah PWK bertempat di Kemah Kesaksian sebagai tuan rumah, tetapi tempatnya di GPI Jalan Suci di Gunung Ronggeng juga jam 4 ya. Jadi ibu-ibu yang ada waktunya yuk kita sama-sama bisa bergabung ya, jam 4 di gereja GPI Jalan Suci di Gunung Ronggeng. Yang memang tuan rumah pelaksana adalah Kemah Kesaksian ya, GPI Kemah Kesaksian. Itu saja pengumuman tambahan. Silakan mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami boleh terima sepanjang peribadatan kami pagi hari ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagunkan, dipermuliakan dalam segenap kehidupan kami semua Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa dalam perjalanan Engkau menyertai kami, Engkau menjauhkan kami dari apapun yang akan membahayakan hidup kami, roh maut, kecelakaan, penjamretan, apapun itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan akan bawa kami dalam perlindungan yang sempurna, dan kami akan tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak buat yang indah pagi hari ini Bapak. Mari sidang semangat kita dengan hati yang terbuka, mengarahkan hati, pikiran kita, hidup kita pada Kristus. Angkatlah kedua tangan kita dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa segala berkat daripada Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menuntun kita, yang akan terus membawa kita kepada kehidupan dalam kebenarannya. Dari saat ini sampai selama-lamanya, Dia akan dapatkan kita menjadi gereja yang dewasa, yang siap diangkat bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian, kami memuji segala kebesaran.